Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang kedua. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Malam ini kita sudah berada di tanggal 26 Safar, sudah di penghujung bulan Safar. Sebentar lagi masuk ke bulan Rabiul Awal. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di awal kita membaca surat Al-Anfal ayat yang kedua dengan tujuan untuk kembali menakar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita benar-benar beriman atau tidak? Karena nanti sekali lagi Bapak Ibu di ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqo, ya, mereka itulah orang mukmin yang benar imannya. Jadi menakar
apakah iman kita benar atau tidak benar? Benar, haqqo ya. Jadi kita batasi hanya ayat yang kedua, karena di ayat kedua itu kan ada 3 ciri-ciri benarnya iman seseorang. Jadi kita batasi ayat kedua saja. Yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau kita baca pendapat ulama Bapak Ibu, bergetar itu kan penyebabnya 2. Yang pertama adalah al-hub, yaitu cinta. Yang kedua adalah al-khauf atau takut. Itu penyebab hati seseorang itu bergetar. Cinta dan takut. Ya. Dalam implementasinya Bapak Ibu, pernah dulu kita menyinggung. Contoh, inyo bagunjiang Bapak Ibu, tapi tiok sabanta istighfar dan gunjiang pun tak jauh berarti loh Pak. Astagfirullah. Sejak bilonya model tu nih. Nyatanya aja Pak. Astagfirullah. Batu tuh. Hanya tak jauh berarti loh Pak. Astagfirullah aja Pak. Astagfirullah. Tak menyangkau ambonya model itu. Hanya tarik aja gunjiang Pak. Tapi istighfarnya terus juga. Berarti di mana letak benarnya iman kita Bapak Ibu? Sudah disebut nama Allah tuh, astagfirullah. Tapi kok tidak berhenti bergunjingnya? Ya kan? Berarti banyak orang, kata ulama Bapak Ibu, menyebut nama Allah itu hanya sebatas lip service, Pak. Dek tak biasa sah. Makanya istighfar itu tidak membuat hatinya gemetar, Pak. Subhanallah, tidak membuat hatinya bergetar. Tidak ada yang bergetar. Hanya sebatas kebiasaan saja. Astagfirullah, subhanallah, hanya model itu saja. Tapi tidak menyentuh ke hati. Sebab kalau orang yang benar imannya, kata ulama, ketika nama Allah disebut, apakah dia yang menyebut atau orang lain yang menyebutnya, maka getaran hati itu ada. Di situ ada cinta, ada takut, Pak. Berhenti harus. Ya. Iku mencari gambar-gambar yang tidak batu, Pak. Hanya istighfar itu, astagfirullah. Tapi tetap saja dia melanjutkan untuk melihat yang Allah haramkan itu, Pak. Jadi dalam mindsetnya Bapak Ibu, dia tahu itu dosa, Pak, maka dia istighfar. Tapi sayangnya istighfar itu hanya sebatas lip service, tidak sampai ke hati. Boleh jadi Bapak Ibu kita memang seperti itu ya. Jadi istighfar kita boleh jadi memang hanya sebatas ucapan saja, Pak, tidak masuk ke dalam hati ya. Ke suami sedang berang kan lah ibu kanan, dah istighfar dah. Kira-kira jawaban suami ibu apa tuh kalau disuruh istighfar? Dulu suami namanya jawab istighfar aja. Kok bari masalah aja. Disuruh istighfar malah bari masalah. Kan bagus istri itu menyuruh suami untuk istighfar. Dah istighfar dah. Suami juga begitu Bapak Ibu. Ya, kalau memang ada istri yang menyimpang dari aturan Allah, hendaknya disuruh istighfar, Pak. Dah mau urui dado. Ya dulu suami punya penyabab, mau urui dado, tapi tidak mau dia menyuruh istrinya itu istighfar, adinda. Dak batu itu dong. Nah, istighfar, jangan itu jadi kerajaan lain kan gitu. Harapannya dengan menyebut nama Allah tadi, kalau benar iman pasangan hidup kita Bapak Ibu, maka akan muncul rasa takut itu muncul, Pak.
Tapi kalau tidak ada perubahan, boleh jadi sekali lagi Bapak Ibu, memang kadar iman kita sampai di situ saja, Pak. Jadi sekali lagi, ketika nama Allah disebut, ternyata tidak ada pengaruhnya ke hati. Bagaimana kita menyebut sebagai orang mukmin yang benar iman kita? Ya, ketika memang tidak ada getaran itu. Ya. Sampai ada seorang bapak bilang, ambu ya Ustaz, pak kok tidak taraso getaran tu aja. Lai ambu istighfar kadang sampai batu. Dak menguek jadi si koko sana aja. Sehingga tak kerajon juga balik di ambu. Istighfar kok lai gitu. Itu kata seorang jamaah, pak. Lai Ustaz. Pi batu tau ulang-ulang taruh tidak kuek di si koko sana. Kalau orang kan begitu Bapak Ibu. Sekali kalimat istighfar saja Pak rasa takut muncul Pak. Itu tidak mau dia mau ulang lagi. Takut dia. Tapi kebanyakan kalau pendapat ulama sekali lagi istighfar hanya sebatas ucapan saja. Itu disebut. Nah, sama juga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini sering dihubungkan ulama dengan surat Al-Jumu'ah berkaitan dengan panggilan solat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-solati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mendirikan solat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju ingat kepada Allah. Menuju ingat kepada Allah itu ya bersegera untuk sholat gitu ya, bersegera ya. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada ulama yang menjelaskan ini kaitannya juga dengan panggilan sholat Pak. Jadi kalau panggilan sholat tentu azan. Nah ketika azan berkumandang itu ya ada getaran di hati itu antara cinta dan takut. Cinta dan takut itu yang membuat kita Bapak Ibu segera menuju masjid. Cinta dan takut. Ya, cinta dan takut. Baru benar imannya tuh Pak. Iko adalah orang Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan. Gara-gara rapi siapa? Gara-gara rapi. Beraninya Pak menunda sholat dari awal waktu gara-gara rapi Pak. Coba bayangkan berapa banyaknya boleh jadi kita berada di posisi itu Pak. Gara-gara rapat mau saja kita mengakhirkan sholat dari awal waktu Pak. Coba bayangkan tuh rapi gitu ya. Bagaimana mengatakan iman kita benar itu Bapak Ibu? Bah mangicen bana iman awak Pak. Makanya kalau kita bahas tentang makna kemerdekaan itu Bapak Ibu kan sekali lagi kan al-ubudiyatu lillahi fahiya haqiqatul hurriyah. Kemampuan seseorang beribadah kepada Allah maka itulah kemerdekaan yang sebenarnya Pak. Di situ letak kemerdekaan sebenarnya Pak. Boleh jadi orang itu tidak berpangkat Pak. Boleh jadi orang itu tidak punya posisi di pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi asalkan waktu sholat masuk Pak, lepas saja dia. Tidak ada yang menjajahnya, tidak ada yang memperbudaknya. Berangkat menuju masjid untuk sholat di awal waktu. Merdeka Pak. Kok pangke tinggi, jabatan lain Pak. Maninggan rapi saya takui. Itu namanya diperbudak ya. Diperbudak apa namanya kalau bukan diperbudak? Siapa yang memperbudak? Hawa nafsu yang memperbudak. Ya calik komandan ko lunju bubar di rapi batu takui lah. Ya calik kepala ko lunju menggari lah. Awak ya takui lah menggari Pak. Kok ada PSP 1 lah itu. Ya kan kok dipindahan lah. Berarti takutnya sama siapa itu? Takutnya sama makhluk Pak. Itu yang terjajah itu. Terjajah itu ya, terjajah.
Saya di beberapa tempat menyampaikan, Pak, ada cerita. Waktu itu kita kumpul berempat berlima, Pak. Jadi salah satu dari bapak ini, dia sebenarnya hanya menyampaikan, yang disampaikannya itu benar, Pak. Dan yang menerima tidak pula ada perlawanan karena memang merasa salah. Aku cek beliau, Pak, ambo cali apa? Kerajo duduk-duduk sah, bakok masbuk pai ke masjid. Nah, ini kan bahasanya, Pak. Kerajo duduk-duduk sah, Pak. Berarti kan yang perhatian, Pak. Tapi kok masbuk apa aco? Kan betul tuh Bapak Ibu. Kalau umpamanya ditanya kok masbuk, Pak, menjapui anak tadi terjebak macet, jadilah adujo penjawe tanyo, Pak. Bakok masbuk, Pak, tadi pas ke masjid parui malili, ayo ke kamar mandi ya, adujo jawe baru. Bakok masbuk, Pak, ambo baru pulang bana dari kerajo. Tadi lah yang bokajan tapi ndak takaja masbuk. Bakok masbuk, Pak. Apa nang di Jawa dari tadi duduk-duduk sama masbuk ya? Ndak kan jadi pertanyaan, Pak. Duduk-duduk kerajo di rumah masbuk lo wak sholat, Pak. Ndak, ini kan jelas-jelas menakar apakah benar iman kita. Kan menakar, Pak. Kerajo ndak duduk-duduk saja di rumah, Pak. Tapi kok masbuk? Nah, itu kira-kira masukan dari beliau kepada seorang teman. Tapi yang buat taraso tuh, Pak. Taraso di Amboku mau diliku Bapak Ibu. Karajo ndak ada duduk-duduk masbuk. Jadi pertanyaan, bakok masbuk? Bakok masbuk itu. Lain halnya kalau memang ada kegiatan, aku ndak ada. Awak lah pensiun. Cucu ndak lo ada ke diasuh ada. Ya, Pak. Anak ndak lo ada ke dijapit. Masbuk ya. Paling tidak Bapak Ibu ini apalah ya, ya memperbaiki keimanan kita bersama, termasuk saya pribadi, Bapak. Kadangnya jadi pertanyaan loh, Pak, kalau masbuk yang membuat ambo masbuk wah tadi kan itu ya. Ya kalau umpamanya bapak-bapak nonton bola, anggaplah bola tuh mainnya pas menjelang isya, Pak Kul, ya kan? Sehingga, Pak, sholat isanya itu bukan tidak sholat isya, dia tetap sholat isya. Tapi sholat isyanya setelah bola selesai, Pak. Pertanyaan, yang menyuruh orang tersebut menyelesaikan nonton bola dulu baru sholat, kira-kira menurut Bapak Ibu siapa? Tunan setan, Pak. Tunan setan. Siapa yang menyuruh? Nonton bola aku dulu, kan gitu. Isa kok panjang. Beko kalau ndak nonton rugi gue Indonesia rancak mainnya. Kira-kira yang menyuruh sholat isya diundur untuk nonton bola siapa menurut Ibu? Kalau bukan setan. Itu setan tuh. Jadi apa-apa kalau nonton bola, Pak, ya kan? Waktu sholat masuk, lanjutnya nonton bola. Itu berarti dipengaruhi setan tuh, Pak. Diperbudak setan itu memperhambakan diri kepada setan. Kenapa? Lebih mendengar kalimat setan daripada kalimat Allah. Ini kan jelas-jelas saja kita menakar diri, Pak. Bagaimana iman kita hari ini? Sama-sama kan itu. Ya. Ada model itu Ibu, ya. Sama lah Ibu nonton sinetron kan begitu juga. Ya kan? Abian sinetron gue dulu beko ndak tentu jalan cerita besok balo kok kan itu. Iyo lo cik Bu tuh, yo mah. Alhasil Ibu pun sholat isya jam 9:30, tetap sholat isya. Tapi siapa yang menyuruh Ibu untuk menyelesaikan nonton sinetron baru sholat isya? Setan. Itu nan setan tuh. Karena setan itu kan memang bagaimana agar kita itu Bapak Ibu lalai, Pak. Ini kan ya setan. Termasuk hawa nafsu kan, memperturutkan hawa nafsu. Itu yang diperbudak hawa nafsu. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, dari ibadah seorang hamba itu bisa dilihat, Pak, merdeka atau tidaknya dia itu. Ya, merdeka atau tidak. Jadi kalau lapeh nyoba itu merdeka tuh. Kadang dia berpikir kalau pangke tinggi,
posisi rancak Pak. Tapi untuk sholat di awal waktu tidak bisa dewa arah rasul Pak. Sementara Pak kawan awak tidak bapangke di bawah awal Pak. Tapi setiap awal sholat Pak nyala tiba di masjid. Atur ya kanebana perasaan itu tidak masalah. Artinya kita mengambil contoh kepada yang baik kan gitu. Karena sekali lagi apa yang disampaikan Buya Hamka, Bapak Ibu, sering kita membahasnya. Kalau ingin melihat bagusnya cinta seorang hamba kepada Allah, memang ketika azan berkumandang, itu kata beliau. Di situ taunya kita kan, bagus tidaknya cinta seorang hamba kepada Allah di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, maka bagi kaum perempuan, sholat berjamaah membantu kaum perempuan untuk bisa sholat di awal waktu. Karena kalau di rumah banyak setan, di rumah tuh banyak setannya mah Bu. Percaya lah ibu kamu. Dek saking banyaknya setan, azuhur kok sedang elok jam 3, asar sedang elok jam 5. Makanya sholat berjamaah bagi kaum perempuan membantu mereka untuk bisa sholat di awal waktu. Makanya kalau perempuan minta izin kepada para suami untuk sholat di masjid, izinkan, jangan dilarang-larang. Nah, ini pernah juga kita bahas. Makanya ada suami bilang, saya sebenarnya punya pemahaman perempuan itu lebih bagus sholat di rumah. Tapi de orang rumahku minta izin kambo, ambo dah lo bisa melarang. Sebab Nabi bisa menyuruh mengizinkan, ambo izinkan orang rumah ambo ke Mas Haji. Kan itu Pak. Jadi beliau berpendapat perempuan itu di rumah itulah yang paling baik. Tapi de orang rumah minta izin ke Mas Haji, ambo ke melarang. Nabi saja tidak boleh melarang Pak. Kalau minta izin perempuanmu kepadamu ke masjid malam hari, coba malam hari saya minta izin Pak. Fa'dzanu lahunna, izinkan mereka. Maka ibu niatkanlah menghadiri masjid salah satunya untuk bisa sholat di awal waktu berjamaah. Kan itu nilai baiknya Pak. Ini menakar keimanan kita yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah imannya. Bertambah iman ini kalau kita baca pendapat ulama Bapak Ibu, rasa takut kepada Allah itu bertambah. Karena makna iman bertambah itu makin kuat dia menjalankan perintah Allah, kemudian makin menjauhkan diri dia dari larangan Allah, itu menunjukkan kuatnya iman. Makanya walaupun orang itu tidak tahu yang dibacanya Pak artinya, kan banyak juga kita baca Quran tuh Pak, ya tidak tentu yang dibaca Pak, pokoknya baca. Kalau membaca Al-Quran itu Bapak Ibu kan satu huruf 10 kebaikan Pak. Alif Lam Mim itu saja sudah 30 tuh. Berarti dia dapat pahala per huruf. Juga dapat rahmat. Sebab mendengar bacaan Al-Quran saja dapat rahmat, apalagi membacanya. Maka pendapat ulama, kalaupun dia tidak memahami apa yang dibacanya Pak, tapi dengan sebab bacaan Al-Quran rasa takutnya kepada Allah muncul, itu tanda benar imannya. Walaupun orang itu menguasai Al-Quran ini Pak, bahkan hafal Al-Quran Pak, bahkan arti-artinya tahu dia Pak, bahkan tafsirannya paham dia, tapi kalau tidak membuat takut kepada Allah Pak, maka berarti tidak benar imannya itu Pak. Tidak benar imannya. Kok soal pemahamannya terhadap Al-Quran luar biasa Pak. Bahkan dari tingkat pendidikannya kita paham bahwa dia punya pemahaman terhadap Al-Quran yang lebih baik. Tapi ternyata Pak, yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah. Berarti tidak benar imannya. Jadi pendapat ulama, kalau ingin memahami Al-Quran supaya iman bertambah, memang levelnya harus naik kan. Tidak sebatas hanya membaca, tapi pahami terjemahannya apa,
lalu kan naikkan lagi ke memahami tafsirnya kan gitu, lalu mengamalkan, itu baru bertambah iman. Tapi sekali lagi, ada orang yang levelnya sudah sampai paling tinggi Pak, tapi tidak menambah imannya karena memang tidak tampak rasa takutnya Pak. Sering kita bahas itu Bapak Ibu. Kalau dibahas ayat Allah berkaitan laki-laki dapat warisan 2 kali dibandingkan perempuan, oh paham sekali dia Pak. Dulu aliyah itu pelajarannya. Tapi pas dibagi warisan Pak, kecil, oh udah bisa model itu, udah harus sama banyak. Dia paham Pak dengan Al-Quran. Tapi kenapa ketika dibagi kok tidak mampu dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa laki-laki dapat bagian 2 kali dibandingkan perempuan? Berarti balik, bertambah iman bukan hanya semata-mata tahu yang dibacanya. Banyak orang yang tahu yang dibacanya Pak, paham, tapi tidak menambah keimanan tadi itu. Maka dia bukan disebut orang mukmin yang sebenarnya. Ya, samalah kalau saya bahas tentang berbakti kepada orang tua, ya kan? Ada pembahasan di sini Pak, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan begitu. Lengkap semuanya. Paham dia Pak. Ya, tapi ternyata ada menambah imannya. Tidak menambah imannya. Ya. Sampai ada pemahaman yang keliru sepertinya berkaitan dengan orang tua yang sering dibahas. Salah satunya pengaruh matriarkat ini Pak. Jangan-jangan ada anak laki-laki yang hari ini punya pemahaman bahwa orang tuanya itu memang yang ngurus adalah saudara perempuannya. Kan pemahaman keliru tuh. Berarti tidak dipahaminya Al-Quran itu. Dan istrinya model itu loh Pak, mengecek dah ama udah tuh jangan awak dah, salah udah tuh. Ama udah tuh udah kan punya adik padusi, udah kan punya kakak padusi. Ama udah tuh keluarga padusi dah. Itu nan sase pikiran tuh. Itu paham matriarkat itu Bapak Ibu, tidak sama dengan pemahaman Al-Quran. Kalau dalam pembahasan ulama, kewajiban berbakti kepada orang tua ada pada anak laki-laki, juga ada pada anak perempuan Pak. Tapi anak laki-laki punya kewajiban yang lebih besar terhadap orang tuanya daripada anak perempuannya. Ada Pak, kata ulama, laki-laki kok yang merasul lapihnya, deknya ada adik padusi, ada kakak padusi, seolah-olah yang merawat ibunya, yang merawat ayahnya itu kok adik padusinya, dak inyo dah. Itu kedurhakaan yang nyata. Kalau itu pemahaman kita Pak, atu nan bahayo pemahaman model itu. Seolah-olah gawe ko ndak awak anak laki-laki, gawe ko anak padusi. Nah, ibu juga begitu, salah pemahamannya bahwa ibunya itu memang suami ibu yang punya kewajiban merawat lebih besar. Iya. Karena kan ketika Aisyah bertanya, ini perempuan ini milik siapa ya Rasulullah? Milik suaminya. Anak laki-laki ya Rasulullah, milik ibunya. Berarti ibu secara tidak langsung milik mertua ibu. Secara tidak langsung Pak. Maka kalau ada seorang istri tidak bisa merawat mertuanya Pak, dengan bahasa tadi itu, berarti tidak paham Al-Quran. Tidak paham dia. Berapa banyaknya anak-anak sekarang yang seperti itu Bapak Ibu? Tidak paham. Ya. Itu kan berarti dia tahu dengan Al-Quran, tapi di tingkat pengamalan tidak mampu dia Pak. Ya. Memang betul juga kalau di Minang ya Pak, ya Bu. Kalau makan jo anak laki-laki, pailo jo menantu Pak, itu banyak bakso ibu. Nyo sagan Pak, pai jo anak laki-laki. Ya, tambuh lama indah kanyang baru. Pasan lah jus endak ama ibu tia. Nya dek jo anak laki-laki, pai coba lah pai jo anak padusi kalau nak mengandak. Pengaruh matriarkat itu Pak. Kalau jo anak padusinya kan dan sudah ama, so alema jus. Jo anak laki-laki bapak dan namu ibu mengandak sagan. itu pengaruh matriarkat itu Pak. Sama dulu pernah kita bahas kan, orang gaek kalau di rumah anak laki-laki tidak kalau mau lamo loh Pak, 3 hari lamo itu Pak, pulang lah itu.
Iya Pak. Tapi cobalah ditampai anak produksi baji. Sebulan sih loh, 2 bulannya. Kalau di rumah anak laki-laki menumpang tersebut. Iya mau itu. Aturan salah. Masa di tempat anak laki-laki menumpang? Nabi saja Pak pernah menyatakan kepada seorang anak bahwa kamu dan hartamu milik bapakmu. Atau siapa mengecek menumpang di rumah minantu atau yang lain Allah. Itu kan pemahaman. Jadi Bapak Ibu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai menambah imannya, Pak. Tidak mampu dia mengamalkan. Sama dengan contoh tadi umpamanya bergunjing. Apa tidak tahu kita ayat tentang bergunjing di surah Al-Hujurat, Pak, yang sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Tahu, tapi bakal bergunjingnya. Berarti memang iman kita belum benar. Karena buktinya sudah tahu ada ayat yang berbicara dosa besar bergunjing, Pak, tapi bergunjing juga loh. Coba ingat. Berarti kan tidak sampai menambah iman kita. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita punya kemampuan Bapak Ibu untuk memahami itu memang menambah keimanan kita. Terakhir, sebelum kita diskusi dan tanya jawab, yang terakhir orang yang imannya benar adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka, Pak. Itu benar imannya itu. Makanya ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan orang beriman itu kata Nabi. In asabathu syarra syakara fakana khairullah. Kalau dia ditimpa kebaikan dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Kalau ditimpa musibah dia bersabar, maka itu baik baginya. Dan itu tidak mungkin ditemukan kecuali pada orang yang beriman, yang benar imannya. Karena kita Bapak Ibu, wilayah kita itu hanya ikhtiar, kemudian doa, selanjutnya ya tawakal. Tawakal artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berikhtiar dan berdoa. Itulah orang mukmin yang benar imannya. Itu yang tawakal, ya. Dan dia memahami bahwa keberhasilan yang didapatkannya itu buah dari tawakal tadi, Pak. Karena bagi Allah yang membuat orang itu berhasil bukan ikhtiar, Pak. Yang membuat sebuah negara merdeka bukan perjuangan. Hati-hati memahaminya kata ulama, salah akidah kita. Perjuangan itu hanya untuk memantaskan diri apakah Allah akan memberi kemenangan atau tidak. Sama awak berikhtiar, Pak. Banyak orang yang ikhtiarnya lebih hebat dari kita, Pak. Tapi belum bahas, menurut Allah belum bisa diberikan kemenangan, keberhasilan, Pak. Ada orang yang mungkin ikhtiarnya tidak kuat-kuat betul, Pak, tapi Allah beri keberhasilan, kemenangan. Karena keberhasilan dan kemenangan itu hak Allah, bukan karena ikhtiar manusia, Pak. Ikhtiar itu memantaskan diri, doa itu memantaskan diri. Ada orang ikhtiarnya tidak hebat-hebat kali, Pak, tapi kok usahanya berkembang. Rupanya dicalik-calik, Pak. Hobi magi orang miskin, Pak. Hobi berbagi kain dua pemurah. Itu mungkin tuh, Pak. Nan diawak tidak mengerajun seperti beliau. Itu kira-kira, Pak, memantaskan diri. Ada orang sakit berkepanjangan, usaha tidak tanggung-tanggung, dokter lah sekian ya tiba. Tapi penyakit anu saja satu. Tiba di kawan sehatnya. Rupanya dia mengamalkan bahwa untuk sembuh dari penyakit itu banyak bersodokoh. Kira-kira begitu. Itu hadis. Jadi artinya ikhtiar dan doa itu memantaskan diri bahwa Allah akan memberi keberhasilan atau justru kita gagal. Itulah yang disebut dengan tawakal. Maka orang yang bertawakal hidupnya di antara syukur dan sabar. Saya buka diskusi dan tanya jawab, kalau ada silahkan. Berkaitan dengan menakar keimanan. Kalau ada Bapak Ibu silakan. Berapa menit lagi kita nih, Pak? Ada dari Bapak Ibu? Ya, silakan. Pertanyaannya ya, mana yang besar pahalanya kaum ibu sembahyang di masjid
atau mengerjakan salat sembahyang. Jadi pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Sampai hari ini perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan mana yang lebih utama sampai hari ini memang belum final Pak. Jadi masing-masing punya argumentasi lah ya. Bagi saudara-saudara kita berdalil dengan hadis Nabi bahwa wa buyutuhunna khairul lahunna, bahwa rumah itu lebih baik dari bagi mereka gitu. Ya, kemudian yang berpendapat bahwa berjamaah ke masjid lebih baik punya argumentasi juga. Argumentasinya kalimat itu karena memang waktu itu kondisinya tidak aman bagi kaum perempuan. Nah, itu pendapat yang berpendapat bahwa kalau hari ini ya ke masjid lebih utama. Apalagi ditambahkan ada hadis Nabi. Kalau wanita-wanitamu minta izin kepadamu malam hari, izinkan. Nah, coba bayangkan, ke masjid izinkan. Berarti ke masjid itu ada keutamaan, Mbak. Kalau enggak pasti bahasanya mengapa disuruh-suruh ke masjid malam hari. Rumah itu lebih bagus. Nah, jadi sampai hari ini sekali lagi belum final juga. Artinya tidak akan final. Kalau menurut hemat saya tidak akan pernah final. Maka balik lagi Pak, kalau menurut hemat saya secara pribadi tadi Pak, berjamaah bisa jadi lebih baik bagi perempuan dalam rangka menjaga agar sholat bisa di awal waktu. Kemudian dengan berjamaah tentu terbuka Pak untuk bisa berinteraksi dengan jamaah ibu-ibu yang lain. Kita mengenal, saling sapa, saling senyum. Mungkin di situ nilai tambahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, terutama bagi kita kembali untuk menakar keimanan kita berdasarkan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Oh, ada satu lagi. Mana yang wajib berumah atau berjemaah masjid perempuan tidak ada bahasa kewajiban. Yang wajib itu bukan wajib sebenarnya, sunnah muakkadah. Yang ditekankan itu memang kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa di masjid lebih utama. Tapi kalau bagi kaum perempuan, ayo balik lagi, tidak bisa disimpulkan ya Pak. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih condong kepada pendapat bahwa perempuan ke masjid untuk berjamaah dalam rangka mendapatkan kebaikan itu. Mungkin itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.